Halo semuanya, selamat bergabung di channel saya. Perkenalkan dulu, nama saya Kesita Evangeli Rafaela Denga dengan NIM 205240180, mahasiswi dari Universitas Tarumanagara Fakultas Hukum. Oke, kali ini kita akan membahas salah satu isu penting dalam dunia hukum pidana, yaitu pidana korporasi. Tapi kali ini kita bukan sekedar teori, tapi kita akan bahas langsung kasus nyata yang pernah mengguncang Indonesia, yaitu kasus tumpahan minyak di Teluk Balikpapan 2018. Edward, tumpahan minyak mentah milik Pertamina di perairan Teluk Balikpapan telah memasuki kawasan pemukiman warga. Pertamina berjanji akan menetralisir tumpahan minyak mentah. Bahkan, kejadian ini juga telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan kerugian material. Area yang terkontaminasi kini sudah mencapai 1 km di sepanjang pesisir pantai Melawai, Balikpapan, Kalimantan Timur. Peristiwa tumpahan minyak di Teluk Balikpapan diketahui setelah terjadinya kebakaran besar. Sebuah kapal kargo dan satu perahu nelayan terbakar di tengah tumpahan minyak. 5 nelayan meninggal akibat peristiwa ini. Dan tumpahan minyak menyebar hingga belasan ribu hektar di perairan Teluk Balikpapan. Hingga hari ke-7 pasca kejadian, belum ada tersangka yang ditetapkan dan belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab. Crude oil milik Pertamina di Teluk Balikpapan perlahan tapi pasti merambat di pesisir Balikpapan. Di Kelurahan Karyangau, Balikpapan Barat, nelayan kepiting keramba mengalami kerugian sekurangnya 150 juta rupiah. Hampir seluruh kepiting yang biasa mereka ekspor ke Tiongkok mati. Bahkan kepiting yang masih hidup pun tidak layak jual karena terpapar limbah minyak mentah. Untuk menanggulangi tumpahan minyak di perairan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, tim investigasi memastikan kandungan gas dalam air masih dalam ambang batas normal. Tumpahannya minyak di perairan pantai Balikpapan, Kalimantan Timur berpotensi merusak ekosistem laut. Saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yuk kita kupas dari sisi hukum pidana korporasi, bagaimana sebuah badan hukum bisa dipidana dan apa dasar hukumnya di Indonesia. Sebelum kita masuk ke kasus, kita harus tahu dulu, apa sih yang dimaksud dengan pidana korporasi? Nah, secara umum, korporasi adalah badan hukum yang bisa melakukan perbuatan hukum, baik itu di bidang perdata maupun pidana. Nah, dalam hukum pidana, dulunya hanya orang perorangan yang bisa dihukum, tapi sekarang korporasi juga bisa jadi pelaku tindak pidana. Dasarnya antara lain ada di pasal 20 UU nomor 31 tahun 1999 JO, UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ada juga di pasal 116 dan 118 UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 13 tahun 2016 tentang cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Jadi, hukum kita sudah mengakui bahwa korporasi bisa dipidana jika memenuhi unsur kesalahan. Nah, sekarang gimana sih bentuk tanggung jawab pidana korporasi? Dalam pasal 3 Perma nomor 13 tahun 2016 disebutkan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila tindak pidana dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan kerja atau hubungan lain untuk dan atas nama korporasi dalam lingkup usahanya. Artinya kalau karyawan, direksi, atau pengurus melakukan kejahatan atas nama perusahaan, maka korporasi ikut bertanggung jawab. Bentuk pidananya bisa berupa denda besar, pencabutan izin usaha, perampasan keuntungan, bahkan pembubaran korporasi dalam kasus berat. Sekarang kita masuk ke kasus nyata, yaitu kasus tumpahan minyak Teluk Balikpapan di tahun 2018. Kejadiannya bermula pada tanggal 31 Maret tahun 2018
ketika pipa minyak mentah milik Pertamina Persero patah di dasar laut Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur. Akibatnya, sekitar 40.000 barel minyak mentah tumpah ke laut, lalu terbakar menyebabkan 5 orang meninggal dunia dan kerusakan lingkungan besar-besaran. Ya, ada 5 orang tewas. Mereka rata-rata adalah nelayan yang memang bekerja setiap harinya mencari nafkah di Teluk Balikpapan, mengais rezeki dari biota ataupun ikan yang di sana. Kemudian krisis air bersih. Karena minyak sendiri memang memiliki massa yang cukup berat sehingga tidak bisa bergabung dengan air. Salah satu yang dilakukan saat ini oleh pemerintah adalah melakukan sistem tukbat. Pertamina menegaskan bahwa tumpahan minyak mentah itu bukan disebabkan karena aktivitas produksi dari kilang minyak. Namun Pertamina berjanji akan bertanggung jawab akan insiden tersebut. Putusnya pipa distribusi minyak mentah milik Pertamina diklaim merupakan akibat adanya gangguan eksternal di luar dari aktivitas Pertamina. Pihak Pertamina pun terus menyemprotkan cairan kimia untuk menetralisir tumpahan minyak tersebut. Sementara warga mengungkapkan bahwa tumpahan minyak juga mengeluarkan bau yang tidak sedap. Lalu telah menyebabkan 20.000 hektar area tercemar, bahkan 34 hektar tanaman mangrove di Karyangau, Balikpapan ikut terkena dampak tumpahan minyak. Di lokasi lainnya 6.000 tanaman dan 2.000 bibit mangrove di Kampung Atas Air Margasari juga tercemar. Pencemaran juga telah menyebabkan seekor pesut mati. Selain itu 4 kawasan terumbu karang rusak. Dan setidaknya ada 5 kawasan padang lamun terancam mati. Sementara bagi warga sekitar, tumpahan minyak di perairan menyebabkan 162 nelayan tidak bisa melaut. Dan tak hanya itu, warga di Balikpapan dan Penajam Pasir Utara juga kini terancam. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat peristiwa bocornya minyak mentah dari pipa milik Pertamina mencapai garis pantai sepanjang 60 km di Teluk Balikpapan. Sebaran minyak ini bahkan telah hancur terbawa gelombang laut hingga menutupi area laut seluas 12.000 hektar. Pemerintah memprioritaskan upaya pencegahan dampak tumpahan minyak ini. Pos penanggulangan dampak tumpahan minyak yang terdiri dari BPBD, TNI, dan pihak relawan mengklaim telah mengangkut lebih dari 2.300 barel minyak. Pemerintah melalui Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup juga terjun ke lokasi untuk mengusut kasus yang menunjukkan indikasi kejahatan lingkungan ini. Sejauh ini 11 saksi telah diperiksa dan para penyelam. 1 pekan lebih pasca insiden tumpahan minyak dari pipa bawah laut milik Pertamina di perairan Balikpapan, proses penyidikan terhadap peristiwa putusnya pipa masih dilakukan oleh jajaran Ditreskrimsus Polda Kalimantan Timur. Tim investigasi yang diturunkan masih terkendala dengan jarak pandang di bawah laut. Craft Tank atau LCT diterbangkan di kawasan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur pada Sabtu siang waktu setempat. Kebakaran diduga akibat tumpahan minyak di laut. Memasuki hari ke-8, proses pembersihan difokuskan pada sisa ceceran minyak. Upaya pembersihan terus dilakukan dengan mengerahkan 36 armada kapal. Ya, itu kalau lari ke penegakan hukum, itu inisiatifnya harus dari KLHK. Kalau kita nanti menghitung kerugian kita laut, kerugian para stakeholder nelayan kita, pembudidaya, dan kerugian habitat laut yang baik karang, pantai apa itu mesti jauh ini investigasi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK menyatakan bahwa Pertamina bertanggung jawab atas pencemaran tersebut.
Dasar hukumnya sangat jelas pada pasal 98 ayat 1 UU nomor 32 tahun 2009. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan hukum yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup sehingga menimbulkan korban manusia dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Dan pasal 99 ayat 1 UU yang sama juga mengatur perbuatan kelalaian yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, yang menarik dalam kasus ini, penyelidikan menunjukkan adanya kelalaian sistem pengawasan dan ketidakaturan pemeliharaan pipa yang seharusnya jadi tanggung jawab korporasi. Walaupun tidak ada pejabat, individu yang langsung dihukum pidana, Pertamina tetap diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan dan membayar ganti rugi. Ini contoh konkret bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas perbuatan yang merugikan publik. Kalau kita lihat dari sisi teori hukum pidana, kasus ini mencerminkan prinsip vicarious liability, tanggung jawab pidana atas perbuatan orang lain yang berada di bawah kendali korporasi. Dalam konteks hukum Indonesia, ini diatur lewat Perma nomor 13 tahun 2016 yang menjelaskan bahwa hakim dapat menilai kesalahan korporasi dari keuntungan yang diperoleh oleh korporasi dari tindak pidana, pembiaran atau kelalaian dalam pengawasan, tidak adanya upaya pencegahan. Jadi, walau tidak ada niat jahat, tanggung jawab dari direksi korporasi tetap bisa dihukum kalau sistemnya lalai atau sengaja membiarkan pelanggaran terjadi. Jadi, walau tidak ada niat jahat langsung dari direksi, korporasi tetap bisa dihukum kalau sistemnya lalai atau sengaja membiarkan pelanggaran terjadi. Inilah konsep modern dalam hukum pidana. Korban dan lingkungan hidup harus dilindungi, bukan hanya menunggu siapa yang mengaku salah. Dari kasus ini kita bisa ambil pelajaran penting. Yang pertama yaitu korporasi bukan hanya mesin bisnis tapi juga entitas hukum yang harus tunduk pada hukum pidana. Kedua, penegakan hukum terhadap korporasi masih harus diperkuat, baik dalam penyelidikan, pembuktian, maupun eksekusi hukuman. Yang ketiga, masyarakat juga punya peran penting untuk melaporkan pelanggaran lingkungan atau tindak pidana korporasi lainnya. Jadi jangan sampai perusahaan besar merasa kebal hukum, karena seperti bunyi pasal 1 ayat 3 UUD 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya siapapun termasuk korporasi harus tunduk pada hukum. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang pidana korporasi dan tumpahan minyak Teluk Balikpapan. Semoga video ini bisa bikin kamu makin paham bahwa hukum pidana bukan cuma soal individu, tapi juga bisa menjangkau perusahaan besar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.